ya. Tetapi harus ada wujud dari naratif review itu yang diunggah sebagai bagian dasar penilaian dalam PKP 2. Ini perlu dicermati oleh adik-adik tim PKM. Kemudian kira-kira pelaksanaan PKP 2 itu secara daring, tim PKM akan dikasih waktu sekira-kira 10 menit untuk presentasi dan menunjukkan bukti-bukti kegiatan terkait. Kemudian selanjutnya ada waktu tambahan 10 menit untuk diskusi dan klarifikasi oleh tim penilai terhadap pelaksanaan kegiatan PKMPE misalnya di sini ya dari tim PKM yang presentasi. Dan ini dilakukan secara daring karena di kondisi pandemi ini pelaksanaan PKM semuanya secara daring. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, ini sangat penting karena apa? Karena yang disampaikan tadi tentang laporan kemajuan, tentang luaran itu nanti akan menentukan dasar atau menjadi dasar penting dari pemutusan tim PKM itu lolos menjadi peserta PIMNAS atau tidak. Rumusnya adalah 30% atau 0,3 nilai proposal, 0,2 atau 20% nilai laporan kemajuan, dan 0,5% nilai PKP 2 ya. Jadi PKP 2 itu dipecah menjadi presentasi 20% dan output. Output ini bentuknya naratif review atau video itu 30%. Sehingga dari sini kita bisa melihat kalau untuk proposal tentu saja nilainya sudah terkunci karena kemarin sudah dinilai oleh tim penilai ya dan diputuskan siapa yang dinilai. Ini 30% sudah terkunci. Ada 70% yang masih bisa diperjuangkan. Apa itu? Laporan kemajuan 20%, kemudian naratif reviewnya 30% dan presentasi diskusi saat PKP 2 daring itu 20%. Dan jangan lupa nanti di akhir Anda juga masih punya kewajiban untuk mengunggah laporan akhir. Meskipun tidak lolos PIMNAS, Pak. Meskipun tidak lolos PIMNAS, Anda wajib mengunggah laporan akhir. Karena laporan akhir ini adalah konsekuensi administrasi dari penugasan Anda mendapatkan dana pelaksanaan PKM dari Pilmawa. Sehingga ini wajib, ya. Ini hukumnya fardhu ain istilahnya, ya. Wajib itu, karena ini bagian dari konsekuensi Anda mendapatkan dana, terlepas Anda lolos PIMNAS atau tidak. Ini mohon dicermati. Nah, laporan kemajuan sendiri ini seperti proposal tahun lalu ya, bahwa perlu diingat halaman sampul dan pengesahan itu diunggah terpisah. Jadi yang diunggah satu paket itu halaman utama ya. Jadi jangan ada lagi halaman sampul dan halaman pengesahan atau cover dan pengesahan. Kita tahu tahun lalu proposal itu masih banyak yang menyertakan halaman cover atau sampul dan pengesahan, dan itu langsung dinilai mati sama penilai ya, tim penilai. Nah, ini perlu dicermati di laporan kemajuan juga jangan sampai masih ada logo kampus di halaman sampul dan sebagainya, ada pengesahan, semuanya tidak ada ya. Jadi cukup halaman utama karena ini nanti diupload secara terpisah. Halaman utama sendiri terdiri dari daftar isi, halaman inti itu sama, dibatasi maksimal 10 halaman. Kemudian ada lampiran ya. Lampiran ini tentu bisa jadi bukti-bukti pendanaan dan seterusnya ya. Nah, berkasnya kemudian juga penamaannya patuhi saja ketentuan yang sudah disebutkan, ketua peneliti, nama perguruan tinggi dan jenis PKM. Misalnya dalam kasus ini adalah PKM penelitian. Nah, nanti laporan itu akan divalidasi oleh dosen pendamping secara online dan pimpinan perguruan tinggi. Ini perlu dicermati ya. Sistematikanya gimana di laporan kemajuan setelah daftar isi, di sini disebutkan ada ringkasan dari pelaksanaan kegiatan PKM tentu saja, bukan ringkasan dari naratif review. Karena naratif review itu diunggah terpisah dari laporan kemajuan ya. Jadi ini yang perlu dicermati ya. Nah, ini untuk laporan kemajuannya saja. Ada pendahuluan, target, metode, hasil yang dicapai, potensi hasil dan rencana tahapan. Jangan lupa di lampiran ada penggunaan dana. Ini tentu saja karena konteksnya laporan kemajuan, di sini yang dilaporkan tidak harus 100%. Namanya laporan kemajuan berarti mungkin apakah dananya sudah habis 70%, sudah habis 80%, atau sudah habis 90%, monggo disertai bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya. Perlu diingat lagi di halaman di pojok kanan ini bahwa untuk halaman utama ini tolong diunggah terpisah dari halaman sampul dan halaman pengesahan. Jangan salah ya, ini saya kira
tim yang lolos di Dana PKM ini sudah memahami ini dengan baik. Nah, ini laporan akhir. Sebetulnya secara ketentuan hampir sama dengan laporan kemajuan ya. Halaman sampulnya dan pengesahan diunggah terpisah dari halaman utama. Aturannya juga mirip dengan proposal PKM ya, 10 halaman, Times New Roman, peletakan angka atau penomoran halaman itu sama ya. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi karena ini sama dengan pedoman PKM yang sudah diedarkan. Penamaan berkas dan sama juga, dan kemudian juga akan divalidasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Ya. Nah, ini sistematika laporan akhir. Tentu tiap jenis PKM akan beda ya. Jangan lupa kalau PKMP ini formatnya ya, di bab 3 dan bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metode penulisan. Dan di PKMP ingat luarannya hanya naratif review ya, tidak video, tidak yang lain ya. Jadi ini penting ya, untuk naratif review seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Prof. Edi Meyanto di bagian kedua dari panel ini ya. Kemudian juga ada penutup, daftar pustaka, kemudian ada lampiran-lampiran yang bisa diberikan. PKMK, ini kita lihat bab 2-nya bukan lagi seperti PKMP ya, tapi gambaran umum rencana usaha. Bab 3-nya juga metode pelaksanaan. Nah, ini tentu saja untuk PKM 4 bidang yang lain itu luarannya adalah video. Tapi karena ini PKM era pandemi, maka tidak ada kegiatan luring dan tidak ada kontak aktivitas fisik. Sehingga semuanya masih dalam tataran konsep istilah. Kalaupun ada proyeksi keuntungan, itu berasal dari prediksi data market pada objek bisnis yang mirip. Ya, pada objek bisnis yang mirip. Saya kira ini bisa difahami sehingga tidak perlu ada pertanyaan daerah saya kemudian daerah hijau Pak, zona hijau sebetulnya dibolehkan untuk kontak fisik. Nah, ini diseragamkan semua agar dasar atau baseline dari penilaian kegiatan itu menjadi sama. Semuanya berdasarkan aktivitas dari ya. PKMM juga sama, bab 2-nya tentu menjadi berbeda dibandingkan PKM yang lain, menjadi gambaran umum masyarakat sasaran. Dan sama video pelaksanaan programnya itu tutorial implementasi dari pengabdian, kemudian bisa jadi ada rekaman telekonferensi, Zoom, Webex dan yang lain ya, Google Meet misalnya, kemudian dokumentasi dan seterusnya. Ini untuk PKM. PKMT tentu bisa dicermati untuk sistematika laporan akhirnya di sebelah kiri. Kemudian yang bagian sini adalah tentu desain produk yang akan diterapkan di mitra ya. Karena PKMT itu kan konsepnya adalah aplikasi dari produk ya, untuk meningkatkan profit dari mitra ya. Nah, ini tentu saja bentuknya masih desain, dan kalaupun ada implementasi itu perkiraan implementasi dalam bentuk animasi video dan tutorialnya. Jadi lagi-lagi ini daring semua ya. Jadi tidak perlu kemudian rapat dengan mitra, kemudian di satu tempat, misalnya di mitra itu langsung dan sebagainya, tidak perlu. Komunikasinya juga harus berdasarkan komunikasi online ya, atau dari. Ini perlu dicermati. KC, Karsa Cipta, tentu biasanya kalau di PKM non pandemi ya, atau PKM di kondisi normal itu produknya atau outputnya itu adalah prototipe ya, biasanya ya. Tetapi ini tidak sampai ke situ. Cukup digambarkan dengan animasi produk teknologinya atau prototipenya dan sebagainya, itu animasi. Kemudian kira-kira sistem kerjanya seperti apa dari Karsa Ciptanya itu ya. Kemudian kalaupun akan prediksi akan dipakai di waktu mendatang, kira-kira rencangan implementasinya seperti apa. Ini semuanya dalam bentuk video ya. Jadi perlu diperhatikan dengan baik. Nah, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang kami hormati, kita lihat bahwa di sini pelaksanaan PKM itu dari kira-kira awal Agustus sampai 30 September. Kenapa 30 September? Karena PKP 2 sendiri atau Monef Daring tadi itu rencananya akan dilakukan oleh Bilmawa di awal Oktober sampai pertengahan Oktober. Sehingga kalau ada pertanyaan, berarti kapan kira-kira laporan kemajuan dan luaran itu akan disubmit? Tentu maksimal atau sebelum dari 30 September. Untuk PKMP berarti harus disubmit adalah laporan kemajuan dan naratif review sebagai luaran, meskipun belum final. Di sini
istilah yang diambil adalah interim ya, interim.